Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik selanjutnya dari pelajaran Java Object Oriented Program. Pada video kali ini mungkin akan saya pisah ya, nanti jadi beberapa video tergantung durasinya. Saya tidak ingin membuat video yang lebih dari maybe 20 menitan. Mungkin lebih sedikit aja nanti. Untuk topik hari ini kita akan membahas tentang array. Terus sebentar, apa lagi tadi? Array, exception. Lalu setelahnya kita akan membahas tentang GUI dan terakhir tentang database. Berarti nanti kalau kalian sudah sudah dibahas ya tentang database-nya, kalian bisa mulai cicil untuk pembuatan project. Nanti untuk projectnya kalian membuat aplikasi Java desktop untuk menampilkan proses CRUD ya, create, read, update, delete, yang merupakan data yang kalian ambil dari database. Oke, kita langsung aja masuk ke topik pertama, yaitu array. Array di Java ya, itu ada dua jenis. Bahkan secara umum array itu ada dua jenis, ada array satu dimensi dan array multidimensi. Nanti perbedaannya akan kita bahas di selanjutnya. Kita masuk dulu ke yang array satu dimensi. Array ini sendiri sebenarnya adalah variabel yang menampung banyak data dengan tipe yang sama. Itulah yang membedakan dengan variabel biasanya. Kalau variabel biasanya, misalnya saya membuat sebuah variabel string umur misalnya. Umur yang ada di sini hanya bisa menampung satu nilai. Misalnya ketika saya bikin umur sama dengan 10. Maaf, kita pindahkan. Bikinnya di umur sama dengan 10 statik. Oh ya, ini salah satu error yang kalian tidak perlu tidak perlu googling sebenarnya. Ini gampang aja. Kalau kalian bikin sebuah variabel global seperti umur, terus kalian memanggil nilai variabel tersebut melalui public static void main atau fungsi utama kalian, biasanya akan ada error merah, tidak error kuning yang bisa kalian klik terus enter, nggak bisa gitu ya. Ini kalian kalau baca itu lihat pop-up-nya, non-static variable umur cannot be referenced from a static contents. Itu secara bahasa Indonesianya kan berarti variabel umur yang sifatnya non-static tidak bisa dijadikan reference untuk sebuah konteks yang sifatnya static. Apa yang dimaksud dengan konteks yang sifatnya static? Kalian perhatikan di baris 17, public static void main. Nah, fungsi main kita ini sifatnya itu static. Sebab dari itu yang ada di dalam ini hanya bisa yang static juga kalau seandainya yang sifatnya global. That's why kalau kalian perhatikan beberapa codingan saya juga di sebelum-sebelumnya itu selalu saya tambahkan static untuk variabel yang saya taruh di global. Jadi untuk mengatasi error seperti ini kalian tinggal tambahkan static kayak gitu. Oke, terus apa nih? Oh sorry, ini string ya. Kita ubah jadi integer. Oke, errornya hilang. Jadi nanti kalau seandainya kalian ada error seperti yang tadi, kita hilangkan statiknya. Ingat, non-static variable umur cannot be referenced. Kalian hanya perlu menambahkan keyword static. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Nah, untuk sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Untuk variabel biasa seperti umur hanya bisa menampung satu nilai. Seperti contoh tadi saya taruh umur, kita ganti aja integer misalnya, saya bikin di sini untuk menampung satu nilai saja, 10 misalnya, atau 15 saja. Nah, untuk nilai-nilai yang bisa jadi banyak, nggak mungkin dong saya misalnya bikin 10 anak, berarti 10 variabel umur, berarti integer umur 1, integer umur 2, terus umur 3, dan seterusnya. Hal itu akan memakan memori yang banyak juga, terus codingan kalian juga strukturnya itu kompleks, jadinya akan susah untuk dipahami. Nah, untuk menghindari atau untuk menanggulangi hal tersebut atau solusinya adalah kita menggunakan variabel array. Yang mana variabel array ini adalah variabel yang bisa menampung banyak data, tapi tipenya harus sama kayak gitu.
Cara pendeklarasian array sendiri ada 3 cara. Pertama, kalian bisa bikin seperti yang ada di baris 5, static. Ini nggak wajib static ini sebenarnya. Misalnya kalian bikin array di dalam public static void main kalian juga boleh. Ini karena saya taruhnya di global. Kita fokusnya ke string, dari string sampai titik komanya. String, pangkat. Di dalam bahasa pemrograman itu ada 3 jenis kurung ya. Jenis tanda kurung yang sebelumnya juga pernah saya bahas untuk beberapa kelas yang pernah saya ajar OOP. Untuk tanda kurung yang pertama ada tanda kurung kerawal. Tanda kurung kerawal itu berarti menampung atau yang diapit oleh tanda kurung kerawal itu adalah badan program. Kurung yang berikutnya adalah kurung siku seperti kotak yang setengah. Itu kurung siku menandakan bahwa objek di sebelumnya atau setelahnya itu adalah sebuah array. Sebelumnya ya maaf, itu adalah sebuah array. Nah, yang terakhir adalah kurung biasa. Kurung biasa ini biasanya disebut atau menandakan bahwa itu adalah sebuah fungsi. Kalian perhatikan di sini kita memiliki sebuah kurung siku, berarti string ini si variabel setelahnya yaitu pangkat merupakan si array, merupakan sebuah array. Untuk tanda kurung siku tidak wajib atau tidak harus melulu kalian taruh di setelah tipe datanya. Kalian juga bisa taruh di setelah nama variabel untuk cara kedua pembuatan array. String siswa, tanda kurung kotaknya saya taruh di setelah nama variabelnya yaitu siswa. Dan cara terakhir adalah cara yang ketiga, yaitu cara ketika kalian pengen memasukkan langsung nilai array-nya berapa, nilai indeks array-nya berapa. Yaitu contohnya dengan menggunakan keyword new. String, matcool, berarti nama variabelnya matcool, bertipe data string dan merupakan array, merupakan new string, merupakan string array dengan indeks 5. Nah, di sini kalau untuk indeks 5 berarti kalian tidak memiliki array ke-5, tapi array paling maksimumnya adalah array ke-4. Karena dalam array, indeks itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Oke, sampai di sana silakan dipahami. Nanti silakan diulang-ulang video ini juga. Lalu untuk pengisian nilai atau inisialisasi nilai dari sebuah variabel array, kalian bisa langsung seperti di baris 13. Contohnya tadi saya bikin sebuah variabel namanya nama. Variabel ini merupakan variabel array dengan tipe datanya string. Berarti saya bisa naruh nilai-nilai lebih dari 1 string, harus tipe data string di dalam variabel tersebut. Nanti di dalam variabel nama ini akan menampung nama Linda, Santi, Susan, Mila, dan Ayu. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan string, ada 5 string. Kalau di variabel biasa saya hanya bisa nampung salah satu, nggak bisa langsung 5-5-nya. Berarti kalau untuk menampung ke-5-5-nya saya pakai array. Dan jangan lupa dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kerawal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Cara lainnya adalah untuk menentukan. Tadi mungkin muncul pertanyaan, terus Pak gimana kalau seandainya saya pengen menentukan indeks keberapa, nilainya apa? Misalnya Linda ini untuk indeks ke-5, Santi untuk indeks ke-3. Kalau kalian bikinnya seperti baris 13, berarti ini secara otomatis akan diurut oleh si array-nya. Yang pertama berarti indeks ke-0, yang kedua indeks ke-1, yang ketiga indeks kedua, yang ketiga indeks keempat, dan yang kelima indeks keempat, seperti itu. Yang ke intinya 0, 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu ya. Nah, kalau kalian pengen mengganti sendiri, kalian hanya bikin misalnya variabel matcool seperti yang di baris 11. Saya hanya menentukan bahwa variabel matcool atau array matcool ini memiliki indeks 5 buah. 0, 1, 2, 3, 4. Hanya itu saja, tapi saya tidak menentukan datanya apa saja. Nah, untuk menentukan datanya saya bisa menggunakan matcool indeks ke-0, nilainya HCI. Matcool indeks ke-1, nilainya code computing. Dan seterusnya sampai matcool indeks ke-4 atau space yang ke-5, bukan indeks ke-5 ya. Indeks ke-4 dengan space yang ke-5. Nanti kalau array itu saya gambarkan nanti seperti ini. Kita ambil contoh. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Tapi space-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 space. Hanya saja indeksnya tidak mengikuti jumlah space. Gitu ya. Misalnya indeksnya untuk space 1, indeksnya 1 enggak. Tapi 0. Seperti itu. Kita lanjutkan. Berarti kalau seandainya saya bikin seperti ini, inisialisasinya ketika diurutkan dalam bentuk kurung kerawal, HCI akan berada di posisi Silinda, Cloud Computing berada di posisi Santi, Java Programming di posisi Susan, C# berada di Mila, dan UI UX ada di posisi Ayu. Seperti itu kurang lebih.
Dan untuk menampilkannya kalian tinggal panggil saja dengan menggunakan system out println dengan menyebutkan nama variabel dan tentukan indeks mana yang kalian pengen tampilkan. Berarti kalau seandainya saya jalankan, ini kita hapuskan dulu. Kalau saya jalankan akan tampil seperti ini, HCI, Cloud Computing, Java Programming, dan C#. Kenapa? Karena untuk yang indeks keempat tidak saya bikinkan outputnya atau sistem out println-nya. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kalau kayak gitu repot dong Pak, harus bikin satu-satu. Gimana kalau array saya 100 misalnya? Pertanyaan yang bagus. Kalau memang ada yang mempertanyakan itu, kalian bisa memanfaatkan yang namanya kontrol perulangan, yaitu topik bahasan kita minggu lalu ya, kalau tidak salah itu. Kalian bisa memanfaatkan perulangan, yang mana perulangan kalian bisa menginisialisasi base-nya atau nilai awal, lalu menginisialisasi berhentinya perulangan kapan, atau batas akhir ya, dan bagaimana cara tercapainya pemberhentian tersebut atau tercapainya terminate perulangan tersebut. Di sini saya lihat, saya buat sebuah perulangan dimulai dari 1 dengan memanfaatkan atau batas perulangan itu adalah variabel matcall.length. Nah, apa itu .length? .length adalah fungsi untuk membaca panjangnya array. Matcall ini atau variabel matcall kan tadi sebuah array. Jadi saya bisa mengetahui panjang array-nya ada berapa dengan memanfaatkan fungsi length, .length th gitu ya. Nah, kalian bisa melihat di sini kalau untuk length sendiri berarti dia akan menghitung space-nya. Oke, jadi misalnya space-nya ada 5, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali, tergantung sih. Tergantung kalian pakai operatornya di sini apa. Apakah kecil? Berarti kalau kecil kurang dari si length-nya tadi. Kalau seandainya kecil sama, berarti ya sampai si length-nya tercapai juga. Nah, kalau dengan menggunakan perulangan ini, ketika saya jalankan program, akan muncul semuanya. Coba ini kita komentarkan dulu. Oke, mata kuliah ke-1 adalah mata kuliah ke I. Ke-1 adalah matkul I kurang 1. Coba pertanyaan, kenapa Pak matkul ke I kok nggak 0 yang muncul? Kan indeksnya dimulai dari 0. Memang betul, indeks dimulai dari 0, tapi di sini inisialisasi base-nya atau awalnya integer I sama dengan 1 saya bikin. Jadi si I, nilai awal I ketika I itu pertama kali muncul langsung 1. Jadi mata kuliah ke-1 adalah kenapa Pak untuk outputnya bisa sesuai? Yang ditampilkan adalah matkul di indeks ke-0. Karena pada matkul indeksnya saya tampilkan adalah I dikurang 1. I kita kan tadi 1. 1 kurang 1, 0. Berarti matkul indeks ke 0. Kurang lebih sama kayak gitu maksudnya. Jadi kalian benar-benar mulai dari masuk array. Sebenarnya mulai dari perulangan sama apa kemarin? Perulangan dan pemilihan atau if else dan semacamnya. Itu kalian sudah harus mulai membiasakan diri untuk menglogikakan codingan. Karena codingan itu sifatnya fleksibel, nggak yang baku harus ngikutin buku. Bukan sometimes sih, lebih most time-nya kalian memanfaatkan logika kalian. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Pak, kenapa nggak dibikin 0 aja? Oke, kita coba bikin 0. Max length, kalau saya bikin 0, ini saya ubah menjadi I saja. Dan perulangannya, batasnya saya ubah menjadi si length saja, tidak sama dengan. Akan dijalankan sama, hanya saja mata kuliah yang ditampilkan mata kuliah ke I nih, dimulai dari 0. Mata kuliah ke 0 kan agak kurang enak. Kalau kita anak IT mungkin paham 0 itu maksudnya adalah angka pertamanya. Tapi kan kalau secara umum dimulai dari 1, apa-apa dimulai dari 1. Nah, that's why saya akali, kita bikin jadi 1. Terus Pak, kalau seandainya bikin 1 yang di matkulnya biarin I aja gimana? Kita jalanin juga. Bisa saja, hanya saja karena ada perulangan kita, dia akan meng-skip satu nilai, yaitu nilai di indeks ke awal. Kenapa? Karena matkul ke I saya 1, matkul ke I yang ke-1 adalah cloud computing. Si 0 tidak ditampilkan. Kayak gitu. Nah, agar dia bisa menampilkan si 0, saya bikin kurang 1. Bisa juga langsung bikin kurang 1. Kayak gitu. Oke, kurang 1 muncul lagi. Di sini tidak ada untuk nilai yang terakhir, yaitu UI UX, karena perulangan saya udah mulai dari 1 nih.
Tapi perulangannya saya bikin kecil dari nilai batasnya, yaitu kelima. Berarti dia akan berhenti di ketiga, C sharp. Jadi agar dia bisa masuk CUI UX juga, saya tinggal tambahkan tanda sama dengan. Jadi kecil sama kayak perulangan yang di contoh dari for kemarin itu, beda antara kecil dan kecil sama. Itu berpengaruh sekali. Oke, itu untuk yang array satu dimensi. Nanti untuk program ini saya upload lagi, upload di kita resource. Kalau seandainya saya lupa, tolong diingatkan. Sudah berapa menit ini videonya? Sudah 15 menit. Kita lanjutkan ke array dua dimensi atau array multidimensi. Oke, ini juga salah satu contoh array yang kalian bisa gunakan untuk proses input, atau kalian sudah menggunakan data yang dimasukkan oleh user. Oke, ini saya contohkan. Scanner, saya anggap kalian di sini sudah pada tahu apa itu scanner ya. Jadi scanner ini merupakan salah satu kelas di Java yang memungkinkan kita untuk membaca inputan dari user melalui keyword gitu. Jadi ketika saya jalankan program ini, saya bisa meminta user untuk memasukkan nilai. Jadi saya masukkan nilainya A, B, C, D, E. Nanti akan ditampilkan lagi. Nah, kurang lebih untuk array juga kalian bisa memanfaatkan hal seperti itu. Kalian bikin sebuah array kosong. Ini masih satu dimensi ya. Kalian bikin sebuah variabel buah, yaitu sebuah variabel array bertipe data string yang akan menampung 5 buah space atau indeks sampai 4. Oke, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4. 5 indeks, tetap itu 5 buah indeks, tapi indeksnya dari 0 sampai 4, seperti itu. Nah, kita menggunakan scan. Scan ini bebas ya, kalian boleh ganti jadi apapun, nanti itu semacam nama variabel saja atau nama variabel objek. Kalian tinggal ganti aja. Scanner, scan, yang merupakan kelas scanner dengan menerimakan sistem .in. In di sini maksudnya input. Jadi apapun nanti yang diketikkan si user melalui keyboard bisa dibaca kalau kita memanfaatkan objek scan ini. Nah, saya melakukan perulangan sebanyak panjang dari array buah tadi, yang mana setiap perulangan akan menampilkan buah ke I, buah ke 0, buah ke 1, ke 2, ke 3, sampai dengan ke 4. Nah, untuk membaca setiap baris yang dimasukkan si user tadi, buah untuk indeks ke I berarti indeks ke 0. Tadi kan untuk si variabel buah baru kita bikin space saja, tapi belum ada nilai array-nya ya, maksudnya kayak indeks ke 0 apa, ke 1 apa, belum ada. Jadi saya bisa inisialisasi di dalam perulangan. Buah untuk buah indeks ke 0 nilainya adalah scan objek tadi, baca next line. Nah, ketika kita menggunakan fungsi next line, apapun yang diketikkan sebelumnya melalui sistem outprint kita itu akan dibaca dan disimpan atau di scan, kayak di scanner, apa bahasa Indonesia scan itu ya, dipindai, lebih enak di scan bacanya, di scan lalu dimasukkan ke variabel buah indeks ke I. Indeks ke I sekarang adalah 0, dan begitu terus sampai perulangannya selesai. Lalu setelah perulangan selesai, dia keluar akan langsung ke output. Outputnya juga menggunakan perulangan string B buah. Ini salah satu bentuk cara perulangan for juga ya. Jadi string B ini merupakan kita buat sebuah variabel B dengan memanfaatkan panjang buah. Ini cara simple, tapi kalian nggak saya sarankan pakai ini dulu, karena kalian harus memahami dulu konsep dari perulangan cara biasa seperti ini. Jadi ini saya pengen cepat aja. Lalu ditampilkan sistem on preline. Jadi ini maksudnya kurang lebih iterasi ya. Ini istilahnya iterasi juga. Buah tadi akan saya masukkan ke dalam variabel B, yang mana ketika saya menggunakan tanda titik 2 seperti ini, iterasi yang ada di dalam buah ini atau jumlah indeks yang ada di buah ini akan masuk ke si B. Dia akan berulang terus sampai si B ini nilainya habis. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya juga berulang sama saja, tapi saya sarankan kalian tetap pakai yang for biasa. Itu untuk yang array satu dimensi tapi menggunakan inputan dari user. Kita lanjutkan untuk array yang dua dimensi atau multidimensi. Oke, array multidimensi itu array memiliki dua ruang atau lebih, satu ruang atau lebih, dua ruang atau lebih. Di sini saya sudah bikin sebuah variabel namanya siswa. Kalau kalian perhatikan, kalau di array satu dimensi sebelumnya saya yang bikin satu tanda kurung kotak. Sekarang saya bikin tanda kurung kotaknya ada dua, berarti menandakan ini adalah array, si siswa ini adalah array dengan dua dimensi. Yang mana tadi array kita simpan dengan menggunakan tanda kurung kawal seperti ini.
Ketika array itu 2 dimensi, setiap kurung kerawal saya pisahkan lagi di dalam kurung kerawal. Jadi kalau diluruskan atau dibikin dalam satu baris, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kalian perhatikan ini kurung kerawal tutup, ini kurung kerawal buka. Di antara kurung kerawal tersebut saya bikin lagi kurung kerawal yang menampung masing-masing nilai. Kurung kerawal pertama ini untuk menampung nilai Lily akan ditaruh di array yang di sini, 0811 akan ditaruh di array yang setelahnya. Begitu juga dengan Lala dan Maya. Nah, kalau dijalankan akan muncul nama siswa Lily, NPM siswa 0811. Coba kita analisa dari perulangan yang dilakukan. Di sini perulangannya saya lakukan menggunakan tetap panjang dari si array siswa tadi. Hanya saja untuk menampilkan output untuk nama siswa, kalau kalian perhatikan di dalam array ini, nama siswa tersebut ada di sebelah kiri atau sisi kiri. Oke, ini ada sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, untuk menampilkan di sisi kiri, berarti kalau secara indexing, berarti kita mengambil untuk indeks ke 0 dengan ini ya. Sebelum kita masuk ke sini biar kalian nggak bingung, saya sudah buatkan di sini untuk cara kalian memahami antara kolom dan baris dalam sebuah array. Kalian bayangkan ada kotak seperti ini. Untuk kolom adalah baris yang ke bawah. Jadi H, I, J itu kolom. Sedangkan baris itu yang di sampingnya. 7, 8, 9, 10, dan 11 itu dan seterusnya itu baris. Nah, untuk array selalu dimulai dari 0 untuk indeksnya, baik itu untuk kolom maupun untuk baris. Ketika kita berbicara tentang array multidimensi. Berarti kalau seandainya sebelumnya kita menggunakan 0, 1, 2, 3, 4 hanya satu nilai yang ada di dalam satu kotak atau satu selnya. Untuk yang sekarang, untuk yang multidimensi, berarti kita pakai titiknya itu tergantung dari titik kolom kemana, titik baris kemana. Seperti halnya titik X, Y, X dan Y. Kalau kalian bikin kurva-kurva biasanya itu ada yang pakai titik X, titik Y gitu. Itu pelajaran SMP kalau nggak salah. Nah, berarti kalau seandainya barisnya baris ke 0, jadi ini semua adalah baris ke 0 yang saya blok sekarang. Ini baris ke 1, ini baris kedua. Sedangkan kolom, ini adalah kolom ke 0, ini kolom ke 1, ini kolom ke 2. Berarti kalau titik yang lagi saya aktifkan sekarang, ketika kita lihat indeks kolom dan juga indeks barisnya, berarti bisa dijamin untuk nilainya di sini adalah 0,0. Di sebelah kanannya, apa coba? Kalau di sebelah kanan, berarti ini 1,0. Bukan. Berarti kalau sebelah kanan kita tetap berpatokan baris dulu baru kolom. Kayak gitu. Jadi di sini adalah 0,1. Yang di sini 0,2. Di sini 1,0. Karena apa? Karena kolomnya kolom ke 0. Baris, kolom. Ingat, sisi kiri baris, sisi kanan kolom. Di sini oke, ini Excel-nya kita matikan dulu. 1,0. 0,0. Yang di sini 1,1. Yang di sini 1,2. Yang di sini 2,0. Yang ini 2,1 dan yang terakhir adalah 2,2. Oke, kurang lebih nanti nilainya seperti ini. Nah, ketika kita melihat lagi ke program yang tadi, Lily dan 0,0811, berarti itu kurang lebih kalau bisa dikatakan dia akan berada di indeks 0,0 yang di sini tadi. Jadi nanti setiap kolom-kolom ini akan diisi. Ketika kalian pengen mengakses, kalian nggak bisa hanya berpatok kepada indeks kolomnya saja atau indeks barisnya saja. Karena misalnya kalau saya berpatok hanya kepada indeks di kolom, oh si Lily itu ada di kolom indeks ke 0. Indeks ke 0 ada 3, 1, 2, 3. Yang mana yang milik si Lily? Oh, ketika saya mengetahui Lily itu ada di kolom indeks ke 0 dan baris ke 0, berarti titiknya di sini. Kurang lebih kayak gitu cara memahami antara kolom-kolom. Nah, ketika saya jalankan program, kita balik lagi ke program tadi. Ketika saya jalankan, tampilkan baris ke 0, kebetulan I-nya 0, dan kolom ke 0. Berarti kolom ke 0 dan baris ke 0 itu adalah si Lily untuk namanya.
Sedangkan untuk NPM-nya adalah baris ke I dengan kolom ke 1. Berarti setelahnya atau di kolom setelahnya itu NPM-nya 0811. Dilakukan perulangan dengan memanfaatkan I++, berarti I-nya selalu bertambah 1 sehingga dihasilkan output seperti yang tertera di layar komputer Anda. Oke, itu untuk array yang dua dimensi contoh pertama atau multidimensi contoh pertama. Contoh yang kedua di sini akan agak sedikit ribet ya. Agak sedikit panjang sebenarnya. Sebenarnya sama saja intinya, hanya saja untuk yang array multidimensi yang kedua ini memanfaatkan yang tadi scanner seperti yang di array satu dimensi yang kedua. Misalnya untuk siapa duduk 0 ke 0, berarti kita menentukan yang duduk di titik ini. Saya misalkan A, terus yang duduk di meja 0 ke 1, berarti 0 ke 1 di sebelahnya si B, 0 ke 2 si C, 1 ke 0 si D, 11E, dan 12F. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti posisinya kalian bisa lihat A, B, C, D, E, F. Kurang lebih nanti bisa kalian gunakan patokan yang ada di sini. Oke. Itu untuk yang array dua dimensi. Jadi nanti untuk yang dua dimensi ini kalian silahkan ulang-ulang lagi programnya, dibaca-baca, dijalan-jalankan, terus coba dihapus-hapus mungkin, atau diedit-edit, terus dibikin versi sendiri untuk lebih memahaminya. Karena kalau codingan sendiri secara teorikal ya hanya teori saja, kalian gak bakalan bisa paham kalau nggak cobain kayak gitu. Oke, sudah 26 menit. Jadi untuk video pertama selesai untuk yang array. Setelah ini saya akan lanjut ke pembahasan tentang exception atau eksepsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.